Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Alhamdulillah, hari ini kami menerima pesanan nasi bok lagi. Kali ini jumlahnya lumayan banyak ya, karena ini untuk gladi bersih wisuda di kampus Unimus. Unimus itu adalah Universitas Muhammadiyah Kota Semarang. Nah, ini pesanannya untuk 250 bok. Alhamdulillah ya. Selain menerima pesanan dari Unimus, kebetulan hari ini juga ada pesanan dua tempat di Bank Jateng dan di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. Menunya juga nasi bok tapi beda menu ya. Oke, langsung saja kita lihat menu-menunya apa aja. Untuk pesanan Unimus, ini menunya ada filet gurame, oseng bihun jamur, telur balado, dan capcay. Harganya 26.000 per box. Dan totalnya nasi bok hari ini itu 350 dos ya. Di sini saya akan bercerita gimana manajemen waktunya supaya terkirim tepat waktu, makanan tetap fresh dan enak, tidak basi maksudnya ya. Pada saat pengiriman tidak terlambat dan bisa sekali jalan. Oke, kemudian untuk pengiriman kedua ini ada nasi bok daun jati. Ini untuk Bank Jateng sebanyak 50 dos. Dikirim jam 11 sampai, kalau tadi Unimus jam 10 sampai ya. Menunya nasi putih dibungkus daun jati, kemudian ayam bumbu rendang, gulai gori atau nangka muda, dan ini kentang balado ya. Kentang baladonya dicampur dengan teri. Untuk resepnya kentang balado teri udah pernah saya share sebelumnya. Untuk rendangnya juga udah pernah saya share, tapi yang pakai daging ya. Cuman intinya untuk bumbunya itu sama. Nasi bok ini seharga 26.000. Oke, kemudian nasi bok yang ketiga ini pesanan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ini menunya ada ayam bumbu empal, tumis kacang panjang dan bakso, sambal goreng ati kentang, dan telur balado. Kemudian nasinya nasi putih dibungkus dengan kertas makan dan daun gitu. Untuk harganya ini seharga 28.000. Ini adalah filet gurame yang ditepungin ya, tepung crispy gitu. Jadi kita beli gurame kemudian kita filet sendiri. Untuk 3 pesanan tersebut, ini kami bangun jam 3 pagi dan mempersiapkan lauk-lauk yang sekiranya tahan lama. Itu mungkin seperti kayak empal, maksudnya ayam bumbu empalnya, itu karena kan diungkep lama juga awet. Kemudian ada balado kentang teri juga awet. Kemudian ada ayam rendang juga awet karena dimasaknya diungkep lama ya. Jadi itu tidak cepat basi, bisa tahan 12 sampai 14 jam. Kemudian untuk menu berikutnya yang awet itu seperti oseng bihun jamur. Nah, oseng bihun jamur itu juga nggak cepat basi karena dari bihunnya sendiri itu tahan lama. Kemudian ada menu telur balado, telur juga diungkep sampai lama ya supaya dia benar-benar meresap bumbu dan tidak cepat basi. Nah, karena ini muatannya banyak ya, terpaksa ini mobil Xenia-nya ini harus dibongkar joknya supaya dia muat. Karena kalau untuk 350 itu kalau nggak bongkar jok itu nggak muat. Jadi kita juga udah sediakan ini papan seperti ini untuk disetting supaya tidak berlekuk-lekuk ini. Nah, doakan ya semoga bisa segera memiliki mobil box khusus untuk pengiriman. Dan ini satu lapis aja nggak muat ya, jadi harus ditumpuk. Pada saat ditumpuk ini kita lapisin dengan kardus supaya bebannya tidak terlalu menempel di bawah kardus yang satunya.
Oke, selanjutnya saya akan bagikan resep oseng bihun jamur yang sering di request dan rasanya itu enak, nggak enak ya kalau dimakan sama nasi. Untuk bumbunya simpel aja, ini ada bawang putih, bawang merah, cabai merah dan cabai hijau dipotong serong seperti itu. Ini resep saya buatkan untuk 30 porsi, cukup menggunakan 1 pack bihun jagung. Nah, karena ini masakannya namanya oseng bihun jamur, maka harus ada jamurnya ya. Jamurnya ini kita pakai jamur hitam, ini biasa beli keringan gitu, kemudian kita rendam dengan air sampai mekar seperti ini. Kemudian dipotong-potong halus, boleh besar juga boleh, tapi saya biasanya potong halus gitu. Kemudian nanti kita campurkan di tumisan. Untuk tumisannya ini saya menggunakan rasa manisnya itu dari gula merah, bukan kecap ya, karena itu akan lebih enak pakai gula merah. Kalian bisa cobain ya. Kemudian untuk rempahnya bisa kita tambahkan ada lengkuas dan daun salam, karena akan membuat lebih sedap masakannya. Dan jangan lupa garam dan kaldu bubuk ya. Untuk bihun atau mie saya lebih suka menggunakan kaldu bubuk ketimbang dengan micin. Langkah selanjutnya kita rebus dulu bihunnya di air mendidih sekitar 10 menit ya, sampai dia benar-benar mekar. Kalau kurang mekar hanya akan jadi 25 porsi. Tapi kalau mekar, bihun jagungnya akan lebih empuk dan jadi 30 porsi. Pada saat merebus bihunnya, jangan lupa kita tutup dengan tutup panci supaya cepat empuk dan kita aduk-aduk supaya dia ambiar ya. Kemudian setelah itu kita tiriskan, kemudian ini wajannya kita pakai untuk menumis bumbunya. Kita tumis dengan menggunakan minyak goreng, kita masukkan dulu bawang putih dan bawang merahnya. Nah, kalau saya di sini tuh menumis bawang putih dan bawang merah itu lebih kecoklatan karena aromanya itu akan lebih harum. Jadi pada saat nanti kita siram air ya, karena tumisan ini nggak kering aja, ditambahkan dengan sedikit air, maka aromanya itu akan keluar dan tercium wangi. Setelah bawang putih bawang merahnya kecoklatan, kita tambahkan cabai merah, cabai hijaunya, kita tumis sampai layu ya. Tapi bisa juga jika kalian menginginkan cabai merah dan cabai hijaunya itu tampak segar, warnanya cerah gitu. Jadi cabai merah dan cabai hijaunya itu ditumis duluan, kemudian kita ambil, baru kita sisihkan ya. Kemudian kita tumis tuh bawang merah dan bawang putihnya. Dan setelah matang baru kita taburkan kembali cabenya. Kemudian kita masukkan rempahnya, lengkuas dan daun salam, dan kita masukkan juga jamur hitamnya. Ini jamur kuping ya. Nah, kita aduk-aduk, kemudian nanti setelah ini kita tambahkan air sekitar 300 ml supaya bumbunya itu matang dan jamurnya juga empuk. Pada saat kita mau masukkan air, kita seasoning dengan gula merah, kaldu bubuk, dan garamnya kita masukkan di sini. Setelah kita seasoning, kita tutupin lagi supaya dia cepat mendidih dan airnya menyusut. Setelah menyusut, kita bisa masukkan jamurnya. Maksudnya bihunnya. Oke, menyusutnya cukup segini aja. Kemudian kita masukkan bihunnya dan kita campur. Kita oseng-oseng sampai dia tercampur merata dan berwarna kecoklatan. Untuk resep komplitnya kalian bisa cek di box deskripsi, dan resep ini untuk 30 porsi ya. Untuk pesanan 250 box. Oseng bihun jamurnya kita buat 2 kloter ya. Jadi untuk 125-an sekali aduknya di wajan yang besar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga memberikan manfaat dan informasi buat teman-teman yang pemula dan ataupun yang hobi masak, untuk menyajikan masakan enak di sebuah acara. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa yang baru nonton channel ini, klik
tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan ada video baru. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.